Pemirsa Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Seorang warga Ukraina menjadi korban penculikan dan penganiayaan oleh geng Rusia. Nelayan menemukan pagar laut di kawasan ekonomi khusus Serangan. "22 penyu hijau dilepas ke Teluk Banyuedang, Kecamatan Grogak, Buleleng. Жорик, уезжай назад. Непонятная машина. Seorang warga Ukraina menjadi korban penculikan dan penganiayaan yang diduga dilakukan anggota geng asal Rusia di kawasan Kuta Selatan, Kabupaten Badung pada 15 Desember tahun lalu. Rekaman kamera dari kendaraan korban memperlihatkan 5 orang bertopeng dengan pakaian serba hitam keluar dari mobil lalu menghadang korban. Pelaku yang diduga bersenjata memukul dan memaksa korban masuk ke dalam mobil pelaku. Lalu mereka membawanya ke sebuah villa di daerah Jimbaran, lalu pindah ke villa di kawasan Ubud, Gianyar. Para pelaku memaksa korban menyerahkan dompet kripto dan mentransfer aset kripto milik korban ke pelaku senilai 3 miliar rupiah. Setelah itu para pelaku meninggalkan korban dalam keadaan terikat di villa. Korban berhasil menyelamatkan diri dan ditemukan warga dalam kondisi kotor dan terluka di tepi jalan. Sendiri, Pak. Sendiri berdarah sesuai gambar itu ya, sesuai foto sama video. di lakban mulutnya, terus tangannya diborgol, ditutupin oleh handuknya dia. Polisi berapa jam datang sih, Pak? Enggak, polisinya cepat datang soalnya dari Polsek Ubud. Jadi kita cuma manggilin polisi, datang langsung polisinya, langsung diajak pergi sama polisinya. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Oh, nggak bisa. Cuman polis gitu. Posisi di depan Di tempat duduk tadi itu. Tempat duduk tadi itu. Ya, tempat duduk itu. Dia langsung duduk sana. Tapi ini kotor nih. Kotor. Mungkin dia jatuh di selokan itu. Karena kan di kakinya diikat juga. Cuman dia mungkin bisa lepas. Bisa lepas, jatuh dia kemungkinan. Ini nggak ada yang bersih ini. Berdarah, kemudian kotor semua. Jam 2 siang mulai diambil ya? Kita Enggak, di sini jam 8 malam. Wah, itu nggak tahu itu. Di ungasannya itu jam 2 siang. Itu yang saya nggak tahu. Saya ada. Makanya saya di sama waktu booster 88 ke sini, saya cuman jadi ini, Bang. Ini, Bang. Oh, iya. Ini. Oh, saksi berita acara. Oh, berarti dipanggil polisi juga, Bi? Ke sini, Bang. Sudah rekonstruksi nih 4-5 hari yang lalu. Oh, Ke sini. Iya. Oh, itu banyak. Cuman kan di sini sebagai yang pertama cuman ngepost doang si poldanya, aparatnya, terus udah gitu ke PA 88 sana sama nanya-nanya saya seperti inilah. Polda Bali saat ini tengah menangani kasus dugaan penculikan dan penganiayaan ini. Korban juga telah memberikan identitas 9 pelaku ke polisi dan mayoritas pelaku dari Rusia. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Polda Bali menangkap 1 dari 9 terduga pelaku penculikan seorang warga Ukraina di Bandara Ngurah Rai saat mencoba kabur ke Dubai. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi menjelaskan, pelaku penculikan dan perampokan langsung menjalani pemeriksaan mendalam oleh penyidik di Treskrimum Polda Bali. Namun Arya Sandi belum bisa mengungkap lebih jauh terkait motif para pelaku. Saat ini Polda Bali masih mengejar 8 pelaku lainnya dengan berkoordinasi bersama Konsulat Rusia dan Ukraina, Imigrasi, Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, dan Interpol. Anggota kita mengamankan salah satu dari 9 yang dilaporkan oleh pelapor ya. Inisial K, asal Rusia. Kebetulan yang bersangkutan rencana akan meninggalkan Indonesia gitu ya. Katanya ke Dubai. Lalu kemudian kita amankan. Nah, sementara kita periksa, kita dalami perannya.
keterlibatan dia, apakah terlibat apa tidak. Jadi masih di dalam. Ini salah satu bentuk keseriusan kita untuk segera mengungkap kasus ini. Yang ditangkap itu melakukan perlawanan atau seperti apa? Nggak ada perlawanan. Kita amankan, kita bawa. Di bandara atau di mana? Di bandara Ngurah Rai. Kasus penculikan dan perampokan terjadi di sebuah villa di Jalan Tundun Penyu, Kuta Selatan. Dalam rekaman kamera mobil milik korban, para pelaku mengenakan penutup kepala dan rompi bertuliskan polisi. Dengan menggunakan senjata, para pelaku menculik dan menganiaya korban dan meminta korban mentransfer akun kripto milik korban senilai 3,4 miliar rupiah. Peristiwa terjadi pada tanggal 15 Desember dan baru dilaporkan pada 20 Desember 2024 ke Polda Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Kasus penculikan serta penganiayaan terhadap warga Ukraina telah menemukan titik terang dengan menangkap 1 dari 9 pelaku. Untuk mencegah para pelaku melarikan diri ke luar negeri, pihak imigrasi masih menunggu permintaan cekal dari kepolisian daerah Bali. Saat ini masih ada 8 pelaku lainnya yang masih buron. Mereka diperkirakan masih berkeliaran di Bali. Terkait penangkapan 1 orang di Bandara Internasional Ngurah Rai, tentunya komunikasi antar Forkompim di Provinsi Bali ini sangatlah baik antara imigrasi, Polri, BAIS, BIN, dan serta stakeholder lainnya, sehingga informasi itu bisa di-sharing di antar Forkompim di Provinsi Bali. Saat ini kami sedang menunggu permintaan dari kepolisian untuk terkait dengan pencekalannya, dan pencekalannya tentunya diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk agar bisa dilakukan pencekalan di seluruh tempat pemeriksaan imigrasi di negara Indonesia. Saat ini polisi masih memeriksa 1 dari 9 pelaku penculikan, penganiayaan, dan perampokan warga Ukraina. Pelaku ditangkap polisi di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Kamis 30 Januari ketika hendak bertolak menuju Dubai. 8 pelaku dari Rusia dan 1 orang dari Kazakhstan. Kasus penculikan dan penganiayaan terhadap warga negara Ukraina menjadi perhatian serius pemerintah karena para pelaku terorganisir. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.